Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini nama saya Anggi Aulia, NPM-nya 2008260211. Jadi di sini saya akan mengerjakan praktikum fisiologi. Nah, jadi di sini saya akan menguji indera penglihatan yaitu mata. Nah, jadi yang pertama itu mengukur diameter pupil dalam keadaan normal, di mana mata akan disinari cahaya. Nah, jadi di sini saya akan menyinari mata pasien dengan cahaya. Setelah itu saya akan mengukurnya. Nah, mata yang disinari oleh cahaya itu dia pupilnya itu mengecil. Sedangkan mata yang tidak disinari oleh cahaya pupilnya akan membesar sekitar 4-8 mm. Lalu cara yang kedua itu dengan cara mengukur titik dekat cahaya, yaitu dengan cara kita memberi tulisan atau kata ke pasien seperti ini. Ini kabur nggak? Tidak. Segini sudah jelas. Lalu saya akan mengukur kedekatan di sini kedekatan kejelasan pasien dalam jarak untuk mengukur titik dekat cahaya yaitu sekitar 20 cm. Selanjutnya pengujian yang ketiga yaitu dengan cara refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Nah, jadi di sini saya akan menyinari mata pasien, mata kanannya. Nah, kita ketahui kalau pupil mata kanan yang kita sinari ini pupilnya semakin kecil. Lalu, itu merupakan refleks cahaya langsung. Sedangkan refleks cahaya yang tidak langsung, caranya itu seperti ini. Kita menyinari mata kanan, terus kita membatasinya. Nah, jadi mata yang tidak kita sinari itu, kita lihat pupilnya ikut mengecil atau tidak. Dan ternyata pupil mata yang tidak disinari itu dia ikut mengecil. Nah, selanjutnya pemeriksaan indera pendengaran yaitu telinga. Nah, di sini ada 3 tes yaitu tes Inner, Rine, tes Weber, dan lokalisasi suara. Nah, yang pertama ini tes Rine. Tes Rine itu menggunakan garpu tala. Namun di sini saya menggunakan sebuah pena sebagai alat penggantinya. Nah, caranya itu yang pertama kita menjentikkan 2 ujung garpu tala ini hingga dia bergetar, lalu meletakkan garpu tala ini di bagian processus mastoideus. Nah, di sini. Gini aja. Nih. Nampak? Terus atau di telinga pasien sehingga suara getarannya itu menghilang. Lalu pindahkan garpu tersebut ke bagian auricula atau ke bagian depan telinga pasien. Nah, jika setelah dipindahkan pasien itu masih mendengar suara dari getaran si garpu tala tadi, maka itu dinyatakan positif atau normal. Nah, positifnya ini bisa 2 kemungkinan, antara pasien tersebut normal atau pasien tersebut ini mengidap tuli sensoris neural. Nah, setelah dipindahkan ke bagian auricula tadi, dia tidak mendengar suara lagi, maka pasien tersebut mengidap tuli konduktif. Nah, selanjutnya ada tes Weber. Nah, caranya ini sama seperti si tes Rine tadi. Kita menggunakan si garpu tala dan akan menjentikkan kedua ujung garpu tala ini, terus kita akan meletakkannya di atas kepala gini. Nah, normalnya tidak terjadi lateralisasi. Apa itu lateralisasi? Nah, jadi pasien ini tidak mendengar suara getaran dari garpu tala tadi, baik dari telinga kiri maupun telinga kanan. Dari telinga kiri maupun telinga kanan. Nah, kalau misalnya terdengar
di telinga kanan itu dia disebut dengan tuli konduktif. Nah, selanjutnya ada pengujian indera penciuman yaitu hidung. Boleh ditutup matanya, Bu. Nah, jadi di sini saya ada dua media. Yang satu ini, yang satu lagi ini. Nah, jadi di sini saya akan memilih secara acak untuk saya berikan ke pasien. Sebelumnya boleh ditutup hidungnya sebelah kanan aja, Bu. Tutup. Nah, di sini saya akan menguji lubang hidung di sebelah kiri. Ini wangi apa? Minyak gosok seperti press care atau apa? Nah, berhubung penciuman dia tebakannya betul, jadi penciuman pada lubang kirinya itu normal. Dan ini bisa dilakukan pada lubang yang lainnya. Nah, selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu di sini saya akan menggunakan fresh care. Saya akan menyuruh pasien untuk mencium fresh care ini dari jarak 5 cm. Dan di sini saya akan menghitung waktunya dari dia menimbulkan bau atau wangi di penciumannya sampai menghilang bau atau wanginya. Ini bisa kalau sudah tercium baunya bilang, kalau sudah habis baunya bilang. 5 cm untung. Gini. Nah, nih. Dah. Tercium? Masih tercium? Tidak tercium. Nah, bisa kita lihat waktunya itu 11 detik. Nah, selanjutnya ada pengujian yang terakhir, yaitu pengujian pada indera pengecapan atau lidah. Nah, secara teori pada ujung lidah itu dia menghasilkan rasa manis, sedangkan di pangkal itu dia menghasilkan rasa pahit. Nah, jadi di sini saya akan mencobanya dengan minuman kaleng. Dan saya akan meletakkan di ujung pangkal lidah. Apakah dia terasa manis atau hambar? Apakah terasa manis? Rasa hambar. Nah, berarti teori itu betul karena di pangkal lidah itu dia menimbulkan rasa pahit. Jadi kalau diteteskan rasa manis itu dia tidak terasa. Sekian dari pengujian pada sistem indera kali ini pada praktikum fisiologi. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan, dan terima kasih buat pasien sudah berpartisipasi. Sama-sama. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.